warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihat SPDI, nomor induk mahasiswa 2424011261 dari MI Al-Fatah Ridho Makmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, menjalankan museum pembelajaran sebagai tugas rutin tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Sebelum masuk materi, Ibu absen dulu kehadiran ya. Yang pertama, Muhammad Hasan Al-Bayan hadir. Naufal Sobarudin, Wildan Ar-Rahman, Ahmad Fatir As-Siddiq, Intan Nur Aini Hadiroh, Natalia Ida Aryani, Kaira Putri Safika, Tiara Maya Andriani, Rania Maimeri, Andi Najwa Ramadhani, Elsa Alifa Rahmani, Erlita Arsha Salsabila, Putri Atika, selanjutnya Ibu periksa kerapihan kalian ya. Coba bajunya yang masih belum dimasukin, dimasukin. Kerudungnya, jilbabnya yang masih menceng-menceng. Nah, kelasnya tadi udah disapu belum? Udah ya. Udah ya. Kalau kita belajar enak dengan suasana bersih apa kotor? Bersih. Ingat tiap hari harus dipiket. Ibu beri motivasi terlebih dahulu ya. Pernah dengar dengan istilah dengan bunyi mutiara, kata mutiara ya, manjada wajada. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya, artinya apa? Apa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Jadi Ibu menyarankan dari kalian supaya belajar bersungguh-sungguh supaya dapat ilmu. Selanjutnya Ibu akan mengulas pelajaran pekan lalu, yaitu tentang mengenal surah Al-Insyirah. Yang intinya dari surat itu, sesudah kesulitan ada kemudahan. Dengan kesungguhan, rajin belajar, sesuatu yang sulit dalam pelajaran pasti nantinya akan menemukan kemudahan. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh supaya nanti dapatkan kemudahan. Selanjutnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal hadis tentang silaturahmi. Yang kedua, mengerti makna silaturahmi. Yang ketiga,
ketiga, mengamalkan silaturahmi. Yang keempat, membangun hubungan baik. Yang kelima, mengembangkan karakter yang baik. Selanjutnya, pertanyaan pemantik tema pada hari ini yaitu apa keuntungan saling silaturahmi? Bagaimana perasaan kalian saat silaturahmi? Kenapa kita harus meminta restu Bapak Ibu ketika berangkat sekolah? Hari ini kita akan belajar tentang hadis silaturahmi. Pernah dengar kata silaturahmi enggak? Pernah. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi berasal dari bahasa Arab, yaitu silah, yang berarti menyambung, dan rahim yang berarti kekeluargaan atau kasih sayang. Jadi silaturahmi adalah menyambungkan tali kekeluargaan atau tali kasih sayang. Ya, jadi menyambung tali kasih sayang. Silaturahmi adalah hal yang sangat penting untuk apa? Untuk mempererat persatuan dan kesatuan antara apa? Antara keluarga, masyarakat, dan bangsa. Semangat? Semangat, kita briefing dulu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar gemar silaturahmi. Enggak silaturahmi? Benar. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada teman, maupun kepada tetangga. Nih, silaturahmi dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah, main ke rumah temennya. Ya. Terus berkirim surat. Kalau zaman dahulu belum ada HP ya, jadi pengen tahu kabar saudaranya itu lewat apa? Lewat surat, saling surat-suratan. Terus menelepon sanak keluarga dan sesama teman. Nah, setelah maju ke sini ada telepon, jadi silaturahminya lewat telepon. Sekarang lebih maju lagi, ada video call ya, jadi bisa lihat tatap muka walaupun jauhan. Secara lebih luas, silaturahmi dalam ajaran Islam juga tercipta melalui kegiatan nih. Kegiatannya, contohnya sholat berjamaah. Siapa yang suka sholat berjamaah? Iya, pinter. Terus sholat Jumat nih, wajib nih buat laki-laki. Jumatan kan? Biasa Jumatan enggak? Kalau laki-laki ya. Sholat Idul Fitri, pernah nggak sholat Idul Fitri? Dan sholat Idul Adha. Nah, bentar lagi kita akan sholat Idul Adha. Di mana? Di lapangan. Nah, ini dengan kegiatan sholat berjamaah ini dikatakan dengan silaturahmi. Dengan silaturahmi akan tercipta apa? Persaudaraan yang kokoh atau kuat, kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. Karena begitu pentingnya silaturahmi, sehingga Allah mengancam kepada siapa yang tidak mau silaturahmi atau memutuskan silaturahmi tuh dengan ancaman tidak akan masuk surga. Mau nggak masuk neraka? Makanya jalin silaturahmi. Sebaliknya
silaturahmi akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Siapa yang pengen rezekinya banyak? Aku. Ya, semuanya pasti pengen banyak rezeki. Ya. Terus yang kedua dipanjangkan umurnya. Siapa yang pengen umurnya sampai tua? Saya. Ya, makanya sering silaturahmi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam silaturahmi ini. Harus diperhatiin sama kita ya, mentang-mentang silaturahmi tapi kita tidak memperhatikan yang ini. Diperhatikannya apa itu? Di antaranya adalah dengan mengucapkan salam. Yang kedua berjabat tangan. Ya. Berbicaranya santun, jangan kasar ya. Dan memilih waktu yang tepat. Coba kalau seumpamanya pengen main tempat teman tapi di jam pengen main tapi jam 9 malam, pantas enggak? Enggak ya, itu udah termasuk mengganggu aktivitas ya. Kita baca hadis tentang silaturahmi. Nanti ikutin bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu dulu ya. An Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghafal hadis tentang silaturahmi. Setelah kita dapat membaca hadis tentang silaturahmi dengan benar dan fasih, sekarang ayo kita menghafal hadis tentang silaturahmi. Caranya dengan membacanya berulang dari satu ayat, dari satu kata ke kata lainnya. Cara berulang-ulang supaya hafal. Nah, setelah kita pelajari hadis tentang silaturahmi beserta terjemahnya, ibu menyimpulkan bahwa yang pertama silaturahmi tadi terdiri dari dua kata. Yang pertama sila artinya menyambung dan rahim artinya kekeluargaan atau kasih sayang. Produknya atau arti katanya ibu ya. An dari Anas ibn Malik. Man siapa? Ahabba senang atau ingin. Ayu besato diluaskan lahu untuknya fi pada rizki rezekinya wayum sa'a dan dipanjangkan asarihi umurnya Falyasil maka hendaklah rahimahu bersilaturahmi. Ibu ulang lagi ya, mengartikan hadis tentang silaturahmi. Mufradat atau arti kata. An dari
pada pada rizki rizki rezekinya rezekinya wayung saat wayung saat dan dipanjangkan asarihi umurnya umurnya variasi makan dalam rahimahu bersilaturahmi. Nanti dihafalkan ya. Tadi kan terjemahan perkataan. Nah, sekarang terjemahan seluruh surah. Terjemah hadis tentang silaturahmi. Ikutin Ibu ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu baca. Tepuk semangat. Semangat Kak? Ibu punya potongan kertas, isinya ini hadis ya. Nanti Ibu minta tolong pada kalian, ini masih macak ini ya. Nanti bisa disusun ya. Ya, dibagi 3 kelompok ya. Nah, diskusikan potongan hadis ini nanti jadi hadis yang beraturan. Ya, sesuai dengan hadis yang di depan ini. Silaturahmi satu persatu. Selanjutnya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Nih, Ibu punya jalan tadi. Nah, susun potongan hadis tersebut. Coba. Udah tersusun? Udah tersusun belum? Udah. Ya. Ayo dibacakan. Siapa yang mau bacain? Mana? Pak, mana yang bunyinya? Hadis yang pertama. Ayo. Dibaca. Ya, dibaca. Suaranya yang keras ya. Yang kedua, urutan yang kedua yang mana? Pengalaman Abah An-Nur
itu adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menggambarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa coba yang keras? Ya. Dan Muslim itu siapa ya? Oh, Bukhari Muslim itu siapa ya? Bukhari Muslim itu adalah dua ulama hadis yang terkenal atau terkemuka dalam Islam. Hadis yang muttafaqun alaih dianggap sebagai hadis yang sangat sahih dan dapat dipercaya. Ya, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya, silaturahmi dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah teman-teman atau saudara, atau mengirim surat dan juga menelepon. Selanjutnya, hikmah silaturahmi adalah dapat dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Salat berjamaah, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha merupakan sarana silaturahmi.